masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia.
bersama-sama. Mari kita percaya kepada Tuhan. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Mari kita percaya, walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang one more time, percayalah kepada Dia yang setia. Walaupun gunung itu tak benar Tuhan, kami akan percaya Engkau punya kuasa. Lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang, aku pegang padamu Tuhan yang setia. Ya, Dia setia. Engkau Tuhan yang setia. Mari kita bersorak-sorai kemenangan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Engkau adalah Tuhan yang setia. Engkau hidup dan Engkau telah membuktikan bahwa Engkau Allah Maha Kuasa. Allah yang tidak pernah mengingkari janji. Allah yang mengasihi kami dalam Yesus Kristus. Allah yang memberikan kemenangan kepada kami. Allah yang menyembuhkan kami. Allah yang memulihkan hidup kami. Allah yang mengangkat kepala kami. Kalau kami diam dekat dengan-Mu Tuhan, hati ini begitu tenang, damai sejahtera. Karena Engkau berkata, damai sejahtera-Mu Engkau berikan kepada kami. Damai sejahtera yang dari Tuhan, tidak seperti yang dari dunia ini. Dunia digoncangkan, segala sesuatu tergoncang, tapi orang-orang yang dalam Kristus tidak tergoncangkan. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus, Engkau berbicara lewat pesan-pesan firman-Mu. Celikan mata rohani kami untuk menangkap sesuatu, bahkan kuasa dan pengurapan-Mu terjadi dalam hidup kami. Kami boleh mengaplikasikan firman kebenaran-Mu dalam hidup kami. Diberkatilah hidup kami, diberkatilah nama-Mu Tuhan. Kiranya orang-orang takut dan hormat kepada nama-Mu mulai sekarang sampai selama-lamanya. Kita katakan amen. Tuhan Yesus baik.
Haleluya. Berikan salam kiri kanan Anda, silakan duduk. Semuanya bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Amin. Saya mau sapa semuanya. Mau di siaran manapun juga. Tuhan Yesus baik. Amin. Dan hari ini dengan sukacita saya akan membagikan pesan firman Tuhan. Yang Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Kita menikmati kebaikan Tuhan. Bahkan kita mendapat sesuatu yang extraordinary. Karena kita melekat dengan Tuhan. Saudara, dunia boleh tergoncang, ya. Ada kabar-kabar yang tidak menentu dan kabar-kabar yang mungkin Anda bisa baca, dengar, engkau bisa browsing dan itu menakutkan, saudara. Dan kalau hari-hari ini ada kabar perang, saudara bisa dengar dari pihak sana, pihak sini. Tetapi yang pasti Yesus Kristus adalah Raja segala Raja. Dia yang memegang kuasa. Dan dia adalah Allah yang akan datang kembali. Di dalam nama Yesus Kristus kiranya kita damai sejahtera semuanya. Amin. Sekalipun ada inflasi. Kok enggak amin? Sekalipun stokmu lagi tuh, kok tahu turun? Sekalipun investasimu kok kurang ini, tapi Tuhan sedang merancang yang terbaik buat hidup kita. Amin. Percayalah kepada Dia. Karena Dia Allah yang membuktikan sepanjang sejarah dan Alkitab mencatat bahwa Dia tidak pernah meninggalkan umat Tuhan yang dipilihnya. Dan Anda dipilih Tuhan hari ini. Saya berbicara tentang tema bulan ini yang bulan ini terakhir, ya, yaitu tentang refining, pemurnian. Beberapa minggu kita telah berbicara tentang pemurnian lewat cara apapun, dan Tuhan juga bekerja di dalam pemurnian di dalam rumah tangga, di dalam relation suami dan istri. Tuhan murnikan. Ada masa lalu tidak apa-apa. Masa lalu sudah tinggal sejarah. Tapi Tuhan mau memberkati saat kita hari ini. Amin. Dan seterusnya Tuhan kita baik. Amin. Dan orang yang merasa bahwa dirinya berharga itu adalah orang yang paling bahagia. Karena engkau dan saya dicintai oleh Tuhan Yesus. Orang yang paling tidak bahagia adalah orang yang tertuduh dan merasa tidak berbahagia. Tapi saya memberitahu kabar baik. Yesus Kristus tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya. Dia mengasihi kita. Amin. Dia memulihkan kita. Dia menguatkan kita. Apapun, di dalam kondisi apapun. Kalau kita mau mencari Dia. Kita mau merindukan Dia. Tentu akan tersedia pertolongan. Pemurnian dalam hidupnya Jobs, ya. The refining of Job's life. Nah, saudara, kalau kita baca Ayub pertama, dari sejarahnya Ayub, kitab Ayub. Ayub dalam bahasa Inggris Job. Job, ya. Waktu saya tanya ke ChatGPT, saya bilang Job itu siapa? Dia bilang Job itu pekerjaan. Saya bilang enggak, adalah Alkitab. Ya, oh maksud kamu yang dalam Alkitab. Ya, saudara pernah dengar Ayub? Benar ya? Sering baca? Sudah pernah baca? Sudah dibaca ulang-ulang? Ya, biarlah kita semua baca dan kita ngerti. Dan Tuhan bekerja lewat kehidupannya Ayub. Nah, pasal pertama mulai dikatakan bahwa Ayub adalah orang saleh. Saudara dengarkan saya, saudara. Dia adalah orangnya jujur, bahkan dia takut akan Allah. Ini adalah description tentang pribadi keadaan daripada Ayub saat itu. Bahkan kitab Ayub merupakan kitab yang tertua yang boleh dicatat menurut urutan sejarahnya. Dia adalah kitab yang tertua. Makanya Ayub
Tidak begitu jelas asal-usulnya dari mana. Ya, tapi hanya dikatakan dia dari tanah Uz, ya. Tanah Uz itu dekat tanah kelahiran saya di Cungkok sana. Ya, saudara, yang penting saudara ngerti aja. Nah, bukan hanya itu bahwa dia menjauhi kejahatan. Dia tidak melakukan yang jahat, yang merugikan orang. Banyak kehidupan orang-orang pengen lakukan yang baik. Bahkan ajaran-ajaran agama manapun pasti mengajarkan harus berbuat baik. Papa mama kita mengajar kita harus buat baik. Nolong orang, jangan lakukan yang jahat. Nah, Ayub ini bukan hanya dia tidak melakukan yang tidak baik, tapi dia menjauhi kejahatan. Artinya, boleh dikatakan dalam hidupnya hampir tidak ada kejahatan yang dia lakukan. Tapi mengapa Allah perlu memurnikan hidupnya? Dia diberkati. Dia bukan hanya orang baik, jujur, benar, dan apa yang dikatakan Alkitab pasti. Bahkan dia terkaya dari semua orang yang di sebelah timur. Di sebelah timur. Di sebuah teritori yang begitu luas. Dia terkenal, dia kaya. Saya pernah berdoa menjadi orang terkaya di Georgia. Pengen? Semoga doanya terjawab. Karena saya dekat Anda pasti berbahagia kalau Anda kaya. Teman-teman akan berbahagia semuanya. Karena kita kan semua saling mendukung kan. Karena kita semua orang-orang kaya dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, waktu kita ikut Tuhan, kita mau menjadi sosok yang mempunyai dampak yang baik. Bisa menjadi teladan, bisa menjadi andalan. Bahkan kita memberikan sumbangsi perbuatan-perbuatan yang membangun mungkin masyarakat, mungkin pengaruhnya di kota kita, di tetangga kita. Ayub merupakan sosok yang sangat bisa dicontoh. Dia punya anak 10 orang. 7 laki-laki. 3 perempuan. Ini angkanya sempurna semua. Ya. Tentu Alkitab mempunyai lambang angka masing-masing. 7 laki-laki. Kalau dapat laki-laki, ini baru ucok. Orang Chinese, orang Tionghoa, orang Tiongkok juga. Dapat cowok, keturunan dari papa. Marganya, marga berenang. Karena margayu artinya berenang. 7 sempurna. Ada lagi yang cewek, 3. 3 itu angka sempurna di hadapan Tuhan. 7, 3 sempurna. Bahkan angka 10 ditotalin. Hebat gak? Apa artinya buat kita semua? Keluarga, anak adalah harta pusaka daripada Tuhan. Bahkan kepercayaan akan Tuhan, kekayaan yang dikelola, harta benda diberkati. Bukankah sering menjadi tanda bahwa seseorang diberkati oleh Tuhan? Seseorang diperkenan oleh Tuhan. Seseorang diridhoi oleh Tuhan atas perjalanan hidupnya. Ayub merupakan orang yang disertai Tuhan. Karena memang ternyata secara fakta dia berhasil. Tetapi all of that, semuanya yang ada di dalam hidup Ayub, mengapa dia harus dimurnikan? Ujian pertama, testing pertama, datang ke dalam kehidupan Ayub. Kalau kita renungkan sebentar sebelum kita melanjutkan kehidupan Ayub yang mengalami proses pemurnian.
maka boleh dikatakan segala pencapaian hidup manusiawi yang diidam-idamkan, maka itu semua dicapai oleh Ayub. Namun tidak dicatat atau tidak dikatakan dalam Alkitab sampai nanti di pasal-pasal yang terakhir. Itu berbicara bagaimana dia mengenal Tuhan. Ketika pemurnian kedua datang, revining yang kedua, setelah kambing domba, rumah, anak-anaknya dalam 1 hari itu binasa semua, habis, mati, anaknya mati. Dan yang terjadi adalah hal yang sangat mengerikan. Satu orang baru, kalau Anda baca Alkitab, beritahu yang baru selesai memberikan kabar, "Hei, kambing dombamu semuanya dimusnahkan oleh orang-orang jahat yang datang, dan kami adalah penjaga yang terluka yang masih hidup memberitahu kabar." Baru dia kasih kabar, belum selesai, datang satu lagi, pelayan lain. Kemudian datang lagi yang berikut memberikan, dan datang yang terakhir, anak-anakmu tiba-tiba ada angin kencang dan sebagainya, api turun dari langit katanya. Habis semuanya. Pemurnian pertama. Orang Kristen, anak Tuhan, pasti lewat pemurnian. Dan kita perlu menarik sebuah misteri untuk bisa lebih mengenal Tuhan kita lebih dalam lagi. Yang rindu katakan amin. Karena segala yang kita capai, banyak orang katakan, "Why me? Aku sudah cukup baik. I'm good enough. Kalau Tuhan proses saya tidak perlu diproses lagi. Saya tidak perlu mendapat ujian-ujian yang lain lagi, pemurnian, karena saya sudah good enough." Siapakah kita? Siapakah Anda? Manusia umur-umurnya seperti bayang-bayang dan seperti bunga rumput di pinggir jalan. Pagi ada, maka siang lisut. Tapi Tuhan karena kasih kemurahannya, Tuhan ubahkan semuanya luar biasa dalam nama Yesus. Dia berikan kita kehidupan lewat kematian. Dia berikan penebusan akan dosa dan pengampunan. Tidak ada lagi penghukuman buat orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Karena Dia adalah Allah yang membenarkan kita. Tetapi mengapa Ayub mengalami ini? Lalu pemurnian yang kedua. Sama, setan diizinkan untuk menimpakan sakit penyakit kulit yang paling parah. Alkitab menulis dari telapak kaki sampai batu kelapa. Batu kepala, semua porok. Sekujur tubuhnya. Namun saya menemukan sebuah rahasia. Di saat penderitaan, kehilangan dan sebagainya, maka Ayub sepertinya dibiarkan bergumul sendiri. Ayub punya seorang istri. Tidak disebutkan namanya.
Sama dengan istri Lot, tidak disebutkan namanya. Saudara tentu tahu apa yang dikatakan oleh istri daripada Ayub ketika dia kena pemurnian yang kedua, yaitu sakit penyakit borok. Istrinya katakan, masihkah kamu mau tekun menyembah Allahmu? Sudah, stop saja, kutukilah Allahmu, lalu mati saja. Namun ada satu misteri yang kita bisa belajar dari sana, saudaraku yang dikasihi. Secara teologis, perkataan daripada istri Ayub memang adalah salah. Namun respon daripada Ayub tidak menghakimi, menjatuhkan istrinya. Dan Alkitab di kemudian hari tidak mencatat bahwa istri Ayub jadi tiang garam. Tapi istri Lot jadi tiang garam. Hidup ini bukan semuanya mulus. Seorang istri perlu bimbingan dan ajakan untuk intim dengan Tuhan. Ternyata misteri inilah yang membuat sebuah keizinan daripada Tuhan Allah sendiri supaya Ayub diproses. Ayub boleh berhasil di dalam segala hal pencapaian secara manusiawi. Tetapi Ayub belum berhasil untuk membawa pengenalan dan roh takut akan Allah bersama istri dan anak-anaknya kepada Tuhan. Tidak pernah pun dicatat bahwa awalnya mereka, anak-anak semua dan istrinya, cuman Ayub sendiri orang jujur, takut akan Allah, tidak lakukan yang jahat, dan sebagainya. Dia kaya, dia orang terkenal di sebelah timur. Saudara, jangan missing untuk membawa keluargamu, secara khusus membawa istrimu, dan engkau menjadi imam di dalam keluarga, membawa mereka untuk mengenal Allah yang benar, Alfa dan Omega, Yesus Kristus. Disitulah Ayub perlu direstore, dimurnikan. Ayub bisa berhasil di dalam jasmani, tapi dia gagal di dalam membawa istrinya untuk bisa mengenal Tuhan. Namun Tuhan itu baik, Tuhan itu murah hati, Tuhan itu penuh kasih karunia. Sekiranya bahwa istri Ayub mengalami hal yang begitu menyedihkan, anak-anaknya mati, harta benda hilang, bahkan suaminya sendiri kena penyakit, secara manusiawi Allah penuh belas kasihan kepada istrinya. Istrinya cuma khawatir melihat ke depan. Dia pahit dan kecewa akan apa yang terjadi. Dia tidak ada melihat setitik cahaya pun pengharapan. Ini adalah refleksi kemanusiaan. Sebab itu Allah tidak pernah murka akan istrinya daripada Ayub. Saudara, mungkin istri-istri punya beban, punya pergumulan, punya hati yang begitu berat. Punya kegagalan. Tapi lihat, di sana Allah masih menyediakan belas kasihan begitu besar kepada kamu semuanya. Hai para istri, Tuhan Yesus mencintaimu. Ayub cuma bilang, Ayub adalah suami yang baik. Dia tidak menghakimi akan perkataannya. Seringkali pertengkaran terjadi karena adu mulut, bukan? Apa yang dilontarkan suaminya, dia melontarkan balik. Sebaliknya juga dilontarkan. Betul kan? Maka terjadilah adu mulut, pahit, ribut jadinya. Saudara tahu apa perbedaan
Fitnah dengan fitness. Tahu nggak? Kalau fitnah itu kejam, kalau fitness itu ke gym. Supaya nggak ngantuk, saudara. Saudara dikasih oleh Tuhan. Ayub mengalami pemurnian yang begitu besar. Bahkan dia sendiri tidak mengerti kenapa ini terjadi. Masalah tetap ada. Segala sesuatu yang dia lihat, yang pernah dia lihat, keindahan, keberhasilan, lenyap. Bahkan sahabatnya mempersalahkan dia. Seringnya kalau kita kena masalah, saudara, banyak orang datang. Memang datang untuk melihat betapa sengsaranya kita. Lalu mereka coba katakan, dosa apa lu yang lu buat? Tobat lu. Kiranya Tuhan menjauhkan kita dari sifat SMS. Senang melihat orang susah. Jauhkan dari SMS yang lain, susah. Nah, itu jangan, saudara. Tuhan Yesus baik. Apa yang terjadi dari hidupnya Ayub? Terus dia bergumul. Dia menyesali kenapa dia harus hidup. Dia menyesali kenapa dia punya hati, punya Tuhan. Kita baca ayat beberapa. Ayub, dia bilang, Ayub 23 ayat 10, karena ia tahu, Tuhan tahu jalan hidupku. Katakan bersama, Tuhan tahu jalan hidupku. Sekali lagi, 2-3. Kalau nggak bisa baca, nanti kita ada les. 2-3. Karena dia tahu jalan hidupku. Coba praktein. Saya takut Anda cuma ngomongin orang lain. Karena dia tahu jalan hidupku. Tuhan tahu jalan hidupmu. Tidak ada borongan. Secara pribadi Tuhan mengenal. Maka ada lagu yang katakan Tuhan mengenal pribadiku. Hanya Engkau yang mengenal pribadiku. Takkan ada tersembunyi sesuatu dalamku. Karena itu Tuhan tahu. Engkau lagi senyum walaupun engkau dalam hati nangis, Tuhan tahu. Lalu Roh Kudus akan menghiburkan, menguatkan, memberikan jaminan. Tuhan akan membela. Haleluya. Nah, lalu dia katakan seandainya ia menguji aku. Dia sedang ada ujian. Dia masih bisa berkata begitu. Aku akan timbul seperti emas. Tapi belum jadi emas dia. Akan timbul jadi emas. Ayub sedang mengalami ujian-ujian begitu berat. Yang mungkin kita tidak pernah mengalami seperti itu. Spontan. Masa pemurnian yang dijalani Ayub terasa begitu berat. Panjang. Penuh misteri. Namun kita akan lihat. Di di pasal 38 sampai 41 ya. Nanti ya kita akan lihat. Nah kalau pasal 42 ayat 2 itu adalah pasal terakhir di mana Allah berbicara. Di mana Ayub menjawab Tuhan. Masa yang paling sukar dalam hidup kita adalah doa seperti tidak terjawab. Benar gak? Seperti tidak ada apa-apa yang terjadi. Sesungguhnya Tuhan itu tidak diam. Tuhan itu hanya mau memberi kita ruang, waktu. Supaya kita tahu diri. Di hadapan Dia. Kita hanya perlu untuk melekatkan hati kita dengan hatinya Tuhan.
semakin kita melekat hati kita kepada Tuhan, maka semakin terceliklah mata rohani kita. Dan kita akan katakan, walaupun gunung itu masih ada, ku tetap percaya kepada Tuhan. Itu baru iman yang benar. Keluarga, suami istri, anak-anakmu tidak ada hal yang lebih penting daripada dekat dengan Tuhan, mengajak mereka dekat dengan Tuhan. Jangan ke gereja, oke, boleh off. Nggak usah ke gereja, nggak apa-apa. Yang penting sekolahmu, jangan kamu absen. Kita sedang menjurumuskan anak-anak kita. Kita sedang membiarkan dia untuk memilih dunia ini. Jadilah contoh, jadilah teladan yang serius ikut Tuhan. Karena Tuhan tahu siapa miliknya. Amin. Tuhan tahu bagaimana membedakan orang yang mencari Tuhan dengan orang yang tidak mencari Tuhan. Satu hari kelak, hidup ini tidak akan selalu mulus. Akan ada pemurnian. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Berbahagialah orang yang haus dan lapar. Ada kebahagiaan yang tersedia. Kita diciptakan Tuhan untuk tidak mengalami sakit penyakit. Tuhan tidak iseng dan kurang kerjaan. Ini kasih ini ya. Enggak, saudara tidak diciptakan untuk mati binasa. Karena kita berharga di hadapan Tuhan. Amin. Kamu berharga, suami istri berharga, anak-anak berharga, semuanya berharga. Berdoalah. Tuhan kirimkan pasangan yang seiman. Katakan amin. Jangan lihat ganteng, cocok. Lihat cakep, cocok. Semuanya cocok. Semua lu kawinin. Kan enggak. Kriteria pertama adalah cinta akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Sudahlah, enggak ada syarat lain. Kalau kita cinta akan Tuhan, waduh, kalau kita dekat dengan Tuhan, suami istri, anak-anak semuanya pasti beres. Beres. Nggak usah ragu. Haleluya. Mari kita lihat di pasal yang ke-38 Tuhan menjawab. Jadi 38 sampai 41 Tuhan berfirman, berbicara kepada Ayub atas segala sesuatu yang terjadi. Dan kalau saudara perhatikan di ayat-ayat pertama saja, ya, Tuhan katakan, kamu ada di mana waktu aku ciptakan langit dan bumi? Wow. Tuhan lakukan ini dan itu perbuatan besar. Kamu ada di mana? Kamu mengertikah akan urusan ini dan urusan itu? Jadi Tuhan mau berbicara gini, saudara. Masih banyak yang kita tidak ngerti. Jangan sombong. Kalau baru bisa masuk gereja. Kalau baru bisa nyanyi-nyanyi. Kalau baru bisa ngajar-ngajar sekolah minggu. Kalau baru bisa dapat mobil baru karena dijawab doanya. Jangan sombong ya. Katakan kiri kananmu, jangan sombong. Masih panjang loh jalan hidup kita. Coba ulangi. Saling ngomongin biar sadar, saudara. Betul gak? Tiba-tiba pinggangku sakit. Itu ada maksudnya, saudara. Betul gak? Haleluya. Semoga kita lapar dan haus akan Tuhan. Ayub. Kalau saya lihat di pasal 38, itu semua intinya adalah berbicara. Mengajak Ayub, ayo kenal aku. Bangun relasimu intim dengan aku, maka kamu akan tahu. Ada firman Tuhan yang lain mengatakan bahwa Tuhan memberitahu jalan-jalan hidupku kan. Dan Tuhan menentukan langkah-langkah orang benar. Pertanyaannya adalah berapa kamu dekat melekat dengan Tuhan.
memilih, memutuskan, berkomitmen untuk bisa baca firman Tuhan dan menghidupi firman Tuhan. Hal ini akan membawa kita untuk menikmati namanya kemurahan Tuhan. Amin. Saya tidak menyangka, saya tadi pagi tanya istri saya bilang, kamu pernah gak mimpi kamu ada di sini? Maksudnya di Amerika. Dia tanya kembali, kapan mimpinya? Dia bilang. Mungkin Anda sudah lupa mimpi Anda. Tuhan cuma memberitahu, semua karena kebaikan dan kemurahannya. Kita ada sampai hari ini karena Tuhan baik atas hidup kita. Kita bisa bekerja, kita masih sehat, kita masih ada waktu karena kebaikan Tuhan. Jauhkan daripada proses pemurnian yang tidak perlu. Sungutan, omelan, saling mempersalahkan, kekecewaan, tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan, jauhkanlah itu. Mari, dengan hati yang terbuka, kita akan katakan, aku akan terus memuji-muji Dia, menyembah Dia dalam keadaan apapun, karena aku hidup untuk to honor Him. Haleluya. Lord, I live to worship You. Waktu nyanyi perkataan ini, hati saya hancur. Tuhan, hidup ini bukan untuk hal yang lain. Bukan untuk menyakiti istrimu, menyakiti suamimu, menyakiti teman, menjadi egois, menjadi batu sandungan buat orang. Bukan itu. But Lord, I live to honor You and to worship You only. Untuk itu kita ada. Ayub tidak perlu pusing. Dia hanya perlu memposisikan diri untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Supaya kalau yang sempurna itu datang dalam hidupmu, maka yang tidak sempurna diubahkan dan diberkati Tuhan. Sehingga engkau tahu bagaimana mempergunakannya. Amin. Uang banyak, saudara. Senang gak? Senang. Tapi berapa banyak kita lihat orang yang banyak duitnya, dia merasa hampa hidupnya. Bahkan bunuh diri lah. Baru-baru ini ada seorang dokter, demi untuk dapatkan life insurance istrinya, dorong dia ke jurang. Terjadi di mana? Di state mana ya? Terjadi. Tuhan baik, istrinya gak mati. Di jurang tergantung-gantung, diselamatkan orang, dia teriak-teriak. Baru kena batunya itu. Udah dokter, masih bisa jahat ya. Saya kira dokter semua baik. Biasa orang sekolah tinggi kan udah jadi orang baik itu. Dia pintar, dia bisa ngoperasi orang, bisa kasih obat orang. Tapi terlalu banyak orang yang sakit jiwa dan rohnya. Without Lord, we are nothing. Hanya Tuhan bisa pulihkan kita. Sembuhkan kita. Singkapkan apa yang masih tersembunyi. Kekuranganku, biarlah Tuhan Engkau nyatakan. Tuhan, pakailah hidupku Tuhan, untuk menjadi harum, mawar sarang, yang boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Amin. Ini doa kita. Saya mengajak umat Tuhan semuanya. Maka dia katakan, aku tahu bahwa Engkau sanggup
melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Tuhan Bapa di surga, Dia memulihkan keadaan Ayub. Dia katakan, hanya doa Ayub yang aku dengar buat teman-temannya. Saya senang Tuhan memberkati Ayub 2 kali lipat. Dan saya melihat, membaca Alkitab, bahwa Tuhan juga mengembalikan anaknya, 10 orang. 7 laki-laki, 3 anak perempuan. Kalau dulu anak-anaknya tidak pernah disebutkan namanya. Tapi saudara, kalau engkau baca di pasal 42, 3 anak perempuannya namanya disebut satu persatu. Satu yang saya paling ingat, Kezia, karena I love Kezia. Ada Kezia di sini? Nanti Eli akan bawa, yang lain bawa. Artinya apa? Nama cewek aja disebut. Apalagi yang cowok, gua sayang banget. Wow, Ayub dipulihkan. Ayub mendapat anak kembali. Artinya anak-anak yang cinta akan Tuhan. Istrinya pasti dipulihkan karena melahirkan anak kembali. Istrinya walaupun ngomel, dia tetap setia dan mendampingi Ayub. Saudara, istrimu bejana tanah yang lemah. Mungkin satu saat perkataannya bisa nyesek. Tapi sesungguhnya action itu juga perlu. Kalau istri yang setia, dia mendampingi kamu saudara. Artinya engkau beruntung. Suami-suami cuma diam aja. Mas Nino, haleluya. Nanti pulang ketemu saya, dapat sepeda. Anda bisa melihat ini semua? Bukan hanya kambing dombanya, kalau kita perhatikan benar-benar Alkitab mencatat persis jumlahnya. 2 kali lipat. Kalau dulu berapa ribu, sekarang kali 2. Kita kan semua suka kan? Kali 2, kali 2. Loh, yang benar nih. Kali 2, double portion. Haleluya. Berapa banyak pergumulanmu, pemurnianmu yang sedang kau jalani. Saat di atas bukit, di atas gunung, atau di bawah lembah, Tuhan adalah gembala yang baik, yang mencukupkan dan melindungi hidup kita. Tidak kekurangan apapun juga. Ia membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Kalau saat ini saudara, ada goncangan sedikit, kasih tahu, tongkatmu dan gadamu, itulah yang menghibur aku. Ganjaran Tuhan, itu yang membuat sukacita. Saudara, seorang anak, saya juga dulu pernah jadi anak. Yang lain pernah jadi anak-anak, lahir langsung udah kayak gini. Saudara, kalau udah lama gak dipukul papa, dulu kan pakai rotan kan, kalau gak pakai sapu lidi, dipukul. Nah kalau dipukul nangis lama gitu ya. Karena kan, wah kok mama pukul saya, papa pukul saya. Saya masih ingat. Lalu udah diem kan, malah papa ngangkat. Ya, papa ngangkat. Terus tanya, lu mau makan apa? Dan pas semua, kayaknya tambah disayang. Nah kalau kita lagi dimurnikan Tuhan, berarti Tuhan tambah sayang kita. Amin. Itu saudara, tambah sayang. Saudara, hal yang sangat membuat saya sedih adalah saat saya mengganjar anak saya, memukul anak saya. Yuvela, Fender pernah. Waktu mereka dalam kanak-kanak kenakalan. Tapi yang paling saya rasakan adalah waktu saya mukul mereka setelah itu, saya sedihnya sangat sedih. Mengalami, Kak Fran? Bahkan waktu saya marah dia lagi. Yuvender dia pernah waktu kerjakan PR. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris kan kalau banyak kan tambah S kan. Betul gak? Tambah S. Tapi guru kasih sebuah PR, homework. Ya.
tentang makanan. Potatoes, dan sebagainya. Sudah saya tanya yang terakhir, sudah banyak puluhan dia jawab. Saya tanya, dia mikir lama nggak bisa. Saya udah tahu sih. Terus dia tiba-tiba disebutkan satu. Doritos. Saya ingat saya sekarang. Saya marah dia. Karena memang saya sudah mau pergi kerja. Belum selesai satu yang terakhir. Doritos. Apa lagi? Saya ingat sampai sekarang saya tanya vendor. Masih ingat gak waktu itu? Iya, Daddy. Saya sebutkan Doritos. Kebanyakan makan chips. Tapi waktu di jalan, waktu di kerjaan, saya mengalir air mata. Tidak seharusnya saya marah seperti itu. Karena anak-anak kita belum tahu. Mereka gak ngerti. Saudara, Tuhan mengerti waktu kita kecewa. Waktu kita gak bisa. Waktu engkau dan saya tidak berdaya. Tuhan nangis lewat kita. Karena dia Allah yang mengerti akan hidup kita. Amin. Kita baca ayat yang terakhir. Yang terakhir. Di Yakobus 5:8-11. Kamu juga harus bersabar. Sabar ya. Kalau ada pemurnian. Sabar ya. Amin. Sabar ya. Kalau ada gesekan dalam rumah tangga. Anak-anakmu nakal. Sabar ya. Kalau duit lagi kurang, sabar ya. Kalau bunga lagi naik, sabar, nanti pasti turun. Kalau nggak turun, cari Hana. Atas seizin BJ. Kalau kerjaan lagi kurang, nggak apa-apa. Nanti akan banyak yang cari. Haleluya. Siapa takut? Kita punya Tuhan yang hebat. Karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Yesus pasti datang kembali. Kita adalah anak darah yang bijaksana. Yang menyiapkan pengurapan, api, dan minyak yang cukup buat hidup kita. Sehingga kita tetap terang hidup kita. Amin. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Yaitu mereka yang telah bertekun. Dalam proses bertekun. Dalam apapun juga bertekun. Mau kaya mau miskin. Bertekun dalam Tuhan. Tetap menyembah dan menghargai Tuhan. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub. Nah ini Ayub diangkat lagi. Ternyata dia tekun. Dia gak pernah berhenti. Dan kamu telah tahu apa pada akhirnya yang disediakan Tuhan baginya. Karena Lord finally brought about the Lord is full of compassion and mercy. Berikan kemuliaan buat nama Tuhan Yesus. Dia adalah Allah yang murah hati. Dia adalah yang berbelas kasihan buat kita. Tuhan pakai kita semua. Memberkati hidup. Memulihkan kita. Mengangkat engkau. Tuhan tahu kamu nanti jadinya orang hebat, orang besar semuanya. Tuhan tahu akan mengangkat engkau, memperkaya engkau. Tuhan mencatat berkali-kali dia katakan. Tidak berkesudahan kasih setianya. Selalu baru, setiap hari, setiap pagi. Dia rindu mencintai kita. Sebab itu dia mati buat kita di atas kayu salib. Amin. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Sekali Yesus. Tetap Yesus. Tetap bertekun. Pemurnian membuat kita tercelik mengenal Tuhan lebih lagi. Ternyata masalah semua, ujian, proses membuat kita lebih dekat kepada Dia. Haleluya. Mari kita nyanyi pujian ini. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Dalam segala keadaan
berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai, kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup, kesempatan baru sekali. Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan selamanya. Ayo yang dicintai Tuhan, kita bangkit berdiri, kita rata. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup, kesempatan baru. Angkat tanganmu. Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Yes Lord, oh Yesusku, ku cintakan selamanya. Sekali Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan selamanya. Saudara, angkat tanganmu. Tuhan, aku berdoa dan melepaskan berkat dan pengurapan buat anak-anak-Mu di tempat ini. Kiranya kekuatan, anugerah dan belas kasihan Tuhan menopang hidupmu, memberkati dan mengangkat engkau, mencelikkan mata rohanimu untuk melihat kemuliaan-Nya. Tuhan menjadikan engkau kepala dan bukan ekor. Tuhan menciptakan keluarga yang harmonis. Tuhan mengasihi anak-anak-Mu. Seperti dikatakan di hidupnya Ayub, dia bertekun dan dia menjadi lanjut umur, dan dia melihat keturunan keempat dari cucu-cucunya. Diberkatilah engkau dengan kesehatan dan panjang umur. Terima kasih. Engkau Allah yang setia. Kami satu hati berdoa ya Tuhan, buat kota Yerusalem. Kami bersatu hati buat berdoa buat bangsa Israel, bahwa di hari Paskah yang akan datang ya Tuhan, besok hari ya Tuhan, biarlah Yesus dinyatakan, biarlah mereka berseru kepada nama Yesus. Kami berdoa buat United States, buat presiden ya Tuhan,